Sama artinya kita mendirikan sholat itu. Di dalam sholat itu sendiri akan terjadi bisa kalau kita sudah melakukan penghadiran di dalam bismillah, pengangkatan diri dan Allah sebagai ilahiyah kita. Amaliyah atau tafakurnya tidak bisa dilakukan di dalam sholat. Di dalam sholat itu adalah sifat jadi, hanya tinggal sifat mihrotnya. Nah, semua daripada yang kita sebut dari awal tadi, mulai dari nur, zat, batin, sir, apakah salah satu yang jadi Tuhan atau semuanya sebagai maujudullah atau satu-satu? Kalau dikatakan satu-satu, itu adalah sifat bagi Allah, bersifat dikala keumatannya, yaitu sifat Muhammad pada diri, bersifat dikala kealamannya nurani pada sifat Adam, dan bersifat dikala ketuhanannya adalah batin atau rabbani bagi diri. Tapi mana sir yang sebenarnya? Apakah ada sir usir? Ada rahasia di balik rahasia? Pasti itu ada. Kalau dikatakan sebuah batang diri, sebuah diri, dalam mulai dari nur sampai ke sir tadi, kalau masih terpisah dalam mengamalkan, itu berarti kita masih dalam rangka tafakur. Karena dalam rangka ma'rifatullah, kita perlu mengadakan ma'rifatul izzatullah, ma'rifatul sifatullah, ma'rifatul asmallah, ma'rifatul af'alullah. Tidak satu ma'rifatullah itu. Tidak satu ma'rifatullah. Nah sekarang, dalam rangka menghadirkan diri dan Allah dalam satu batang diri, hanya dalam saksi dan pandangan yang berbeda, itu punya cara tersendiri. Dengan satu batang diri, satu diri, di situ semuanya ada. Ada umat, ada Tuhan dalam satu diri. Ini yang dikatakan wahid, bukan ahad. Perhatikan para jemaah, ini bukan ahad, tapi wahidnya Allah. Di dalam diri, ada diri, dalam satu diri. Di situ ada umat, ada Tuhan. Yang memisahkan apa? Yang membedakan apa? Bermakrifat dan pensaksian. Bermakrifat kadar Allah, baru bersaksi kehambaan Allah, baru bisa kita menemui Tuhan bilah yang sebenar-benar Tuhan. Tapi kalau masih terpisah dalam kajian, itu masih dalam tingkat amaliyah dan ibadah, masih dalam rangka tadzakur, tafakur, istiqomah, masih dalam amalan-amalan tarekat tasawuf. Tapi kalau sudah datang yang sebetul-betulnya diri dengan satu nama, maka disitulah kodrat yang sebenarnya. Kodrat yang sebenarnya. Di situ Allah, di situ umat. Makanya benar, al-ma'budun alal wata'udun. Hanya aku yang menyembah diriku saja. Hanya aku yang mampu menghadap diriku. Hanya aku yang mampu mengingat diriku. Penyatuan dari seluruh sifat tadi. Makanya kalau kita awal memang harus tafakur kepada sifat-sifatnya dulu. Tapi kalau dia datang bersifat pada sifatnya sendiri, bersifat pada zatnya sendiri, maka itulah
yang dikatakan kedatangan milahnya si Bilah kepada si Fanafilah. Persoalan solat bukan persoalan main-main. Dikatakan tauhid sahadah solat itu, dikatakan ihram tapi masih dua, itu belum namanya tahbiratul ihram. Ihram itu tidak ada batasan lagi. Yang membatasi hanyalah satu bermakrifat, yang satu menyaksikan. Siapa yang bermakrifat, siapa yang menyaksikan, dan apa kodrat diri yang muncul di tengah-tengah kehidupan ibadah tadi. Siapa Sinlato itu sebenarnya? Siapa yang menjadi alam solat yang sebenarnya itu?